Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfian Nafis Arzan, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2017. Saya di sini telah melakukan penelitian di mana penelitian saya berjudul Pengembangan aplikasi Inquiry Prelab materi stokiometri. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat dan cara menginstalnya. Oke, untuk yang pertama, buka link yang telah saya kirimkan melalui WhatsApp. Lalu pilih akun untuk membuka drive. Setelah drive terbuka, di sini terdapat satu file saja dengan nama Inquiry Prelab Stoichiometry. Download saja dengan klik download. Setelah selesai mendownload, buka file saya di download. Nah, di situ ada file yang terdownload dengan format APK yang berjudul Inquiry Prelab Stoichiometry Full. Klik saja pada file tersebut, lalu akan muncul menu seperti ini. Jika belum muncul menu seperti ini atau pop-up seperti ini, kalian harus memberikan izin terlebih dahulu di setting untuk menginstal aplikasi ini. Lalu klik install. Setelah terinstall, klik open. Maka di sini aplikasi Inquiry Prelab akan terbuka. Ini adalah welcome screen dari aplikasi Inquiry Prelab. Klik saja Get Started. Nah, ini adalah menu utama dari Inquiry Prelab, di mana yang pertama ada Prelab, yang kedua ada materi, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada keselamatan kerja, yang kelima tentang, dan yang keenam ada pengembang. Kita membahas mulai yang pertama yaitu tentang Prelab, di mana Prelab di sini memiliki 4 praktikum yang telah saya kembangkan, yaitu yang pertama mengenai praktikum percobaan kekalan massa, yang kedua tentang pembuatan larutan dari yang padat, Prelab ketiga tentang pembuatan larutan dari larutan pekatnya, dan yang keempat yaitu tentang percobaan roket juga. Untuk menu berikutnya yaitu menu materi, di mana materi 1, 2, 3, dan 4 ini menyesuaikan kebutuhan praktikum. Contoh saja materi yang pertama ini. Nah, di sini adalah materi hukum kekalan massa, di mana sesuai dengan percobaan atau Prelab 1 yang telah saya kembangkan. Materi ini berisi teori-teori yang dibutuhkan saat Anda akan melakukan praktikum. Nah, ini tampilan dari materi. Lalu untuk menu yang ketiga yaitu alat dan bahan. Di menu alat dan bahan ini terdapat alat dan bahan beserta definisi dan pengertiannya dan informasi-informasi penting di dalamnya. Maka sangat disarankan Anda membaca alat dan bahan sebelum memasuki Prelab. Untuk menu selanjutnya ada perlengkapan keselamatan kerja. Di sini terdapat beberapa perlengkapan yang harus dipakai oleh praktikan atau laboran sebelum atau saat memasuki laboratorium. Untuk mengetahui fungsinya tinggal klik pada gambarnya saja. Saya sarankan Anda mendownload aplikasi yang telah saya buat ini agar Anda bisa membaca secara perlahan dan lebih detail. Untuk yang kelima ada tentang aplikasi biasa seperti aplikasi pada umumnya. Isinya tentang definisi, cara penggunaan, dan juga tujuan aplikasi ini dibuat. Menu yang terakhir yaitu menu pengembang, di mana berisi tentang pengembang yaitu saya sendiri Arfian Nafis Arzan dengan bimbingan dosen saya yaitu Ibu Marfuatun MSI. Di sini saya akan mencoba menerangkan bagaimana aplikasi ini saat digunakan, yaitu pada menu Prelab yaitu menu utamanya. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang Prelab 1. Sebelum memasuki Prelab, di dalam Prelab berisi beberapa pertanyaan yang sudah tersusun secara inquiry dan disertakan orientasi. Nah, di mana saat Anda melakukan 10 kesalahan, maka Anda akan kembali menu Prelab untuk membaca materi kembali atau untuk mengulangi Prelab. Di sini terdapat orientasi yang harus kalian baca untuk mengetahui masalah yang
ditemukan. Setelah itu kalian akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan, di mana pertanyaan ini sudah tersusun secara inquiry. Dan di dalam pertanyaan ini terdapat 3 opsi, di mana salah satunya itu memiliki jawaban benar. Nah, saat Anda menjawab benar, maka Anda akan bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Namun, jika salah, Anda harus mencari jawaban yang benar terlebih dahulu dari pertanyaan ini. Ya. Selain itu, saat Anda mencapai 10 kesalahan, maka Anda tidak akan mencapai tahap akhir, yaitu tahap akhir adalah video praktikum serta langkah-langkahnya. Oleh karena itu, kalian harus menyelesaikannya dari pertanyaan demi pertanyaan hingga mencapai tahap akhir. Misalkan pertanyaan ini kita melakukan kesalahan. Nah, maka di atas akan terdapat kesalahan 1, di mana artinya sudah memberikan 1 kesalahan. Di sini juga terdapat pop-up yang menunjukkan kesalahan Anda, letak kesalahan beserta pancingan untuk kalian agar dapat mendapatkan jawaban yang benar. Jika benar, bisa lanjut seperti ini. Nah, seperti itu terus hingga kalian mencapai tahap akhir dari pre-lab ini, yaitu kesimpulan atau langkah-langkah kerja praktikum. Nah, di sini sudah mencapai tahap akhir, yaitu tahap kesimpulan, di mana akan disediakan cara-cara atau langkah-langkah, di mana di sini masih tersusun secara acak. Kalian diarahkan untuk menyusun langkah-langkah tersebut. Nah, setelah memilih benar, maka ingatlah langkah-langkah tersebut hingga kalian melakukan praktikum yang sesungguhnya di laboratorium sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada 2 menu, yaitu video dan menu. Nah, dimana jika kalian klik video akan langsung masuk ke YouTube yang berisi video yang telah saya buat mengenai praktikum hukum kekekalan massa. Di sini kalian tidak bisa melihat bagaimana praktikum dilaksanakan dan langkah-langkah yang dilakukan. Jika setelah menonton, maka kalian bisa klik kembali. Nanti akan langsung kembali ke aplikasi. Nah, untuk kembali ke menu utama, klik saja menu. Nah, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan mengenai aplikasi yang telah saya buat. Untuk lebih baiknya dan lebih afdolnya, kalian bisa download aplikasi yang telah saya buat ini di link yang sudah saya sediakan. Kalian bisa bebas untuk mencoba-coba aplikasi saya ini hingga kalian mengetahui bagaimana fungsi aplikasi ini dan dapat menilai dengan baik aplikasi ini. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.